Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Fatah dalam pembelajaran tematik tema 9. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kali ini Bapak akan belajar tema 9. Tema baru, tema terakhir di kelas 6 ya. Menjelajah angkasa luar, menarik ya. Dan subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Hari ini kita akan belajar menjelaskan galaksi dan sistem tata surya, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik planet-planet dalam tata surya, mengidentifikasi tokoh utama dan mengidentifikasi tindakannya dalam cerita fiksi, dan terakhir menjelaskan interval nada pada melodi lagu. Kita akan naik pesawat terlebih dahulu. Nah, lihat teman-teman ya, pesawat bagus nih, tapi banyak goncangan. Nah, lihat titik-titik cahaya banyak di langit ya, membentuk seperti lingketasan atau sabuk. Kira-kira ada yang tahu apa itu? Nah, mari kita bahas secara bersama. Apakah titik cahaya yang tampak pada malam hari tersebut? Nah, itulah sekumpulan benda-benda langit yang ada di angkasa ya, yang disebut dengan galaksi ya, bentangan jalur dari sekumpulan titik-titik cahaya tersebut. Galaksi adalah sekumpulan benda-benda langit apa saja seperti bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya yang membentuk suatu sistem yang terikat gaya gravitasi ya. Galaksi itu bermacam-macam teman-teman, antara lain Andromeda, Bima Sakti, Ursa Major, Magellan, dan Black Eye, dan masih banyak lagi ya. Itu adalah galaksi yang terkenal. Bumi, nah bumi yang kita tempati itu merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti kalau istilah dalam bahasa Indonesia, tapi kalau istilah luar disebut Milky Way ya. Matahari adalah salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti ya, salah satu bintangnya matahari ya, benda langit yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Galaksi dapat diamati melalui alat teleskop, tentu saja teleskop langit ya, bukan teleskop bumi ya. Bidang ilmu yang mempelajari tentang galaksi adalah astronomi, serta fenomena-fenomenanya ya. Nah, astronom adalah orang yang bekerja dalam bidang astronomi ya. Nah, benda langit yang ada di galaksi beredar secara teratur sesuai dengan garis edarnya ya. Ada miliaran galaksi di alam semesta. Setiap galaksi memiliki jumlah sistem bintang dan gugus bintang yang beragam. Nah, galaksi Bima Sakti ini ada sistem tata surya salah satunya ya, yang ada planet-planet termasuk planet bumi. Nah, tata surya ini terdiri atas sebuah bintang sebagai pusatnya, itu matahari, dan benda-benda langit yang mengitarinya. Ada planet, ada satelit-satelit dari planet, ada asteroid dan meteorit ya.
Nah, benda langit ini berada di dalam tata surya, beredar sesuai dengan garis edarnya, ya, mengelilingi, ya, garis edar tersebut dinamakan orbit dan jadi tidak melenceng. Surya, ya, tata surya merupakan bagian dari alam semesta. Tadi sudah disebutkan, ya, terdiri dari matahari, planet, dan benda-benda langit lainnya. Bapak banting setir dulu, ya, untuk mendefinisikan masing-masing benda-benda langit yang ada di tata surya. Kita ke matahari dulu. Nah, bentar. Nah, ini matahari merupakan bola gas hidrogen raksasa yang memancarkan panas dan cahaya. Ya, kalau dekat dengan matahari meleleh kita, ya. Nah, kita akan ke salah satu planet paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius. Ya, Merkurius ini planet kecil dan paling dekat dengan matahari, berjarak 57 juta kilometer dari matahari. Ya, panas sekali. Kalau siang hari itu 430 derajat Celcius dan minus 183 derajat pada malam hari. Nah, berbentuk kawah-kawah tandus dan berbatu, ya, diistilahkan dengan planet kiamat karena terlalu ekstrim untuk tinggal di sana, tidak ada, ya. Yang kedua, nah, planet Venus, ya, diambil dari dewi kecantikan. Planet terpanas di tata surya 462 derajat Celcius. Kita gosong, ya, bukan gosong mendidih, ya. Dikenal dengan sebutan bintang fajar atau bintang kejora, ya. Jaraknya 108 juta kilometer dari matahari. Diameternya 12.100 kilometer. Keunikannya yaitu memiliki kala rotasi yang lebih lama dibandingkan dengan kala revolusi. Yang ketiga adalah planet yang kita tempatin, blue planet, bumi. 2/3 ditutupi oleh air, ya. Nah, atmosfer yang ada di bumi paling banyak yaitu nitrogen, 78%. Lainnya adalah oksigen yang kita hirup, 21%. Jaraknya 149,6 juta kilometer dari matahari. Cuma satu satelit, yaitu bulan, cukup untuk menerangi malam hari kita, ya. Yang keempat, Mars. Nah, red planet, planet merah. Diameter Mars 6.786 kilometer, ya. Nah, Mars ini punya 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos, ya, lebih banyak daripada bumi, ya. Kalau lihat berita kemarin, ada beberapa negara yang sudah bisa mengorbit atau mengirimkan pesawat ruang angkasanya untuk mengorbit atau mendarat di Mars, ya. Amerika, Cina, dan Emirat Arab. Mungkin negara lain juga akan menyusul. Yang kelima ada Jupiter. Nah, Jupiter ini merupakan planet terbesar, ya. Diameternya 11 kali lebih besar daripada diameter bumi, ya. Cukup besar, ya. Nah, planet ini banyak memiliki satelit. Ada 4 satelit terbesar, yaitu Io, Europa atau Europa, ya, Ganymede dan Callisto. Nah, 4 satelit yang terkenal. Lanjut, ada Saturnus, planet terbesar kedua dan memiliki cincin, yaitu cincin tersebut bongkahan-bongkahan es yang melayang dan mengelilingi Saturnus, planet yang paling indah, ya. Nah, Saturnus ini tersusun oleh gas hidrogen dan helium. Seperti kita ketahui, planet-planet besar ini, ya,
Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus itu tersusun dari gas-gas yang disebutnya planet gas ya. Selain juga disebut sebagai planet luar. Nah, selanjutnya ada Uranus ya, planet ketujuh, merupakan planet terbesar ketiga dan terberat keempat. Atmosfernya terbentuk dari hidrogen, helium dan metana. Beracun ya, kita tidak bisa menghisap udara di sana. Nah, suhu terendahnya itu minus 224 derajat Celcius, sudah dingin, beracun lagi ya. Nah, seperti Saturnus, planet Uranus ini juga ada cincinnya tapi kecil ya, dan melingkar secara vertikal. Ada satelit ya, ada banyak satelit, dan yang paling terkenal Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Nah, tadi kalau Saturnus ada yang paling terkenal ya, terkenal di dunia atau terkenal di dunia hiburan, itu Titan. Kalau Saturnus ya, katanya Titan itu sarang alien. Nah, betul nggak? Tidak, itu cuma satelit dari Saturnus ya, yang paling terkenal. Saturnus ini planetnya banyak ya. Nah, tadi Saturnus, Uranusnya yang terakhir yaitu planet paling jauh dari matahari, Neptunus, diambil dari dewa laut. Merupakan planet terbesar keempat ya. Sama, tersusun dari gas, hidrogen, helium dan metana. Beracun juga. Nah, Neptunus ini sebagai kembarannya Uranus ya, mirip dan hampir sama besarnya ya. Nah, di Neptunus ya termasuk dingin juga, sama minus 218 derajat Celcius. Ada salah satu satelit yang terkenal, yaitu Triton. Nah, itu tadi kumpulan dari planet-planet yang ada di tata surya kita, 8 planet. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu ada ditemukan planet lagi, bisa jadi ya, revisi terus. Nah, cukup sampai di sini tentang tata surya. Nah, kamu sudah mengenal sistem tata surya mulai dari matahari dan planet yang mengelilinginya ya. Demikian juga dengan satelit-satelit yang mengelilingi planetnya dan juga lain-lain ya. Nah, silakan bisa dibaca-baca kembali di buku halaman 8 sampai dengan halaman 10 tentang tata surya. Wah, pesawat Bapak nih goyang-goyang ya. Nah, di tata surya ini ada yang disebut sabuk asteroid. Wah, untung kita nggak ke sana nih. Nah, kalau ada sabuk asteroid, hati-hati nanti kepentok atau ketabrak meteor-meteor ya, batu-batu atau asteroid. Nah, ini terletak di antara planet Mars dan Jupiter sebagai pembatas ya, planet kecil dan planet besar, planet solid dan planet gas ya, sabuk asteroid. Nah, sudah. Nah, kalau sudah ya, nah ya, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang mengidentifikasi tokoh utama dalam teks fiksi. Ya, apa itu teks fiksi? Teks fiksi itu adalah teks rekaan ya. Nah, teks fiksi ya, kalian bisa lihat di halaman 4 dan 5. Di sini ada cerita fiksi tentang melihat tata surya lebih dekat. Kalian nanti bisa dibaca dulu sama-sama. Nah, setelah dibaca, nah silakan setelah membaca cerita di atas, boleh dijawab langsung di halaman 5 pertanyaan-pertanyaannya. Apa inti cerita dari teks di atas? Nah, itu nomor pertama. Yang nomor 2, siapakah tokoh utama?
tokoh yang paling sering muncul dan bagian dari unsur intrinsik dalam teks ya, yang paling penting. Nah, tokoh utamanya siapa? Yang ketiga, menurutmu bagaimana sifat tokoh utama pada cerita tersebut? Nah, kira-kira karakternya gimana tokoh utama? Dan yang keempat, latar tempat cerita tersebut. Gampang ya. Latarnya kira-kira di mana? Nah, kita lanjut. Langsung kita akan beralih ke SBDP tentang interval nada pada melodi lagu. Nah, di sini ada sebuah lagu yang diciptakan oleh A.T. Mahmud berjudul Bulan Sabit. Nada dasar Do sama dengan S dengan birama 6/8 ketukan sedang ya. Nah, silakan kita simak bersama-sama. Bulan sabit di awan, laksana perahu emas, berlampu bintang, berlaut langit, jauh di angkasa luas. Betapa senang hatiku rasanya menjadi nakoda di sana. Betapa senang hatiku rasanya menjadi nakoda di sana. Nah, masih ingatkah kalian dengan interval nada? Nah, interval nada adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Dalam interval nada terdapat nada pangkal dan nada selang. Nada pangkal adalah nada dasar yang digunakan untuk menyanyikan sebuah lagu. Sedangkan nada selang adalah perbedaan tinggi sebuah nada dengan nada lainnya atau nada kedua. Ya, perbedaannya tinggi ya. Misalnya lagu Bulan Sabit menggunakan nada pangkal atau nada dasar ya, berupa nada Do sama dengan S. Ya, Do sama dengan S. Mari kita lihat di halaman 14 perbedaannya ya. Ada beberapa jenis selang nada yang terdapat dalam interval nada. Perhatikan. Ada selang nada satu disebut prim ya, keterangannya do ke do. Nah, itu selang nada. Ada yang kedua selang nada dari 1 ke 2 second ya, dari do ke re. Nah, do ke re ya. Kita sambil lihat di halaman 14 ya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini anak-anak. Apa yang sudah kita pelajari menjelaskan galaksi dan sistem tata surya ya, menjelaskan galaksi dan sistem tata surya, juga karakteristik planet-planet dalam tata surya. Yang kedua, kita sudah mengidentifikasi tokoh utama dalam teks fiksi serta selain mengidentifikasi juga mengidentifikasi tindakan tokoh tersebut dalam teks fiksi ya, bukan hanya tokoh tapi tindakan tokoh tersebut. Dan yang terakhir, menjelaskan interval nada pada melodi lagu ya. Banyak jenis-jenis interval nadanya ya. Dari do ke do, dari do ke re, dari do ke mi dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Bapak cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa anak-anak, teman-temanku semua, hidup sehat sesuai dengan protokol COVID-19. 3M. Kalau keluar memakai masker, setiap kegiatan sebelum atau setelahnya mencuci tangan baik dengan sabun atau hand sanitizer, dan jangan lupa menjaga jarak kalau bersentuhan atau berhadapan dengan orang lain.